Oke, ketemu lagi teman-teman di channel Auto Gallery. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan ya tentunya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami ucapkan selamat datang. Oke, kali ini kami ada di kendaraan All New Innova Scenic yang tipe V ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan sharing bagaimana cara mengoperasikan RSE ya untuk sisi kiri dan kanan. Jadi untuk tipe V dan Q, untuk RSE nya ada di belakang jok driver dan penumpang depan kiri. Nah, untuk yang depan sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto ya teman-teman. Nah, kita akan mengkonekkan ya atau memasukkan USB. Nah, seperti ini. Oke, kita puting dulu. Nah, tampilan yang di sini atau video yang di sini juga bisa dilihat di layar yang belakang ya teman-teman. Kita nyalakan dulu untuk misalnya seperti ini ya teman-teman, ada video seperti ini. Coba kita tambah. Nah yang ini untuk mirroring yang belakang ya teman-teman. Nah kalau seperti ini, jadi nanti di belakang itu tidak bisa menampilkan mirroring dari video yang ada di USB ini. Nah kita buka aja seperti ini, kita rilis aja. Oke, sekarang kita pindah ke bagian tengah. Oke, kita ada di jok tengah ya teman-teman. Nah ini ada RSE nya, untuk kita nyalakan dulu. Sudah, yang sebelah kiri kita nyalakan untuk layarnya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, untuk layar RSE yang dua-duanya sudah nyala ya teman-teman. Nah di sini sebelum kita memulai, di sini kita jelaskan dulu ini. Jadi ini kalau kita tap yang sini, ini nanti tampilan yang video yang depan ini akan sama dengan yang di belakang. Kemudian ini picture, jadi backgroundnya ini bisa ngambil dari nanti USB yang kita taruh di colokan sini ya. Ini untuk musik juga nanti ngambilnya dari flash disk, juga movie ini juga ngambil dari flash disk. Yang sini untuk setting, ini untuk aplikasi, ini untuk volume. Kita lihat berapa volumenya maksimal, 30. Volume maksimal 30, sama dengan yang untuk depan ya teman-teman. Oke, ini sudah saya pasang tadi flash disk. Nah untuk yang sini coba kita buka untuk movie ya. Jadi kita buka untuk movie. Jadi kita melihat video yang ada tersimpan di flash disk. Nah ini nanti otomatis akan menyesuaikan mengambil video yang mana. Nah, misal kita pilih seperti ini ya. Nah untuk volume kalau mau dikurangi ditambah di sini. Nah ini untuk tampilan dari video dari flash disk ya teman-teman. Nah untuk yang sebelah kiri kita coba untuk YouTube ya teman-teman. Oke, kita di sini dulu, kita lihat pengaturan dulu. Oke, nah kita lihat di sini, kita pakai WiFi, kita konekkan. Nah, kita pakai dari hotspot punya saya teman-teman, kita connect. Oke, nah kita di sini kita lihat, kita coba lihat YouTube.
Nah, kita searching di sini. Nah, kita bisa coba di sini. Nah, bisa dilihat teman-teman, masing-masing layar, baik depan, belakang, atau tengah, kiri, kanan, bisa masing-masing ya. Yang sebelah kanan ingin lihat apa, yang depan ingin lihat apa. Nah, seperti ini. Yang sebelah sini ingin lihat dari YouTube ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat. Nah, menampilkan yang independen ya teman-teman, berbeda tiap layar tampilannya. Oke, misal yang di sini kita misalnya yang di sini teman-teman ya, kita back dulu. Sini kita pause, kita back dulu. Nah, misal kita ingin lihat video yang sama dengan yang di depan, kita tap yang sini. Nah, jadi tampilannya seperti ini, sama dengan bagian depan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lihat, misalnya kita backgroundnya kita ganti ya, kita tinggal ambil yang ada di flash disk. Misalnya di sini pingin lihat YouTube ya teman-teman, kita atur dulu. Di sini kita on kan, kita konekkan ya teman-teman. Kita pakai yang punya saya. Nah, kita masukkan password dulu. Oke, untuk hotspot atau wifi nya sudah connect. Oke, kita ulangi lagi untuk passwordnya. Nah, untuk hotspot atau wifi nya sudah connect, kita back. Nah, kita pilih, misal kita ingin juga lihat video YouTube. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa menampilkan YouTube juga karena sudah connect dengan wifi ya. Nah, seperti ini. Misalnya yang sebelah sini kita back seperti ini teman. Nah, kita lihat pakai yang ini. Nah, jadi tampilan untuk yang sebelah tengah kiri dengan yang sisi di kabin driver sama ya tampilan videonya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita back lagi. Ini untuk volume 30, ini untuk brightness kecerahan 30 juga. Oke, coba kita ke YouTube lagi. Kalau Spotify seperti apa? Kita harus masuk ya pakai Google. Oke, kita skip aja. Kita YouTube. Oke. Nah, volume bisa kita kurangi ya teman-teman. Oke, seperti itu ya cara penggunaan untuk RSI belakang kiri kanan. Jadi bisa
dikonekkan atau dihubungkan dengan yang depan atau mirroring dari yang depan, atau bisa kita independen, jadi bisa melihat dari YouTube dengan kita hotspot ya, atau berbagi untuk wifi nya, atau kita bisa melihat video dari flash disk yang kita taruh di sini ya teman-teman. Nah, oke. Ini untuk setting, ada Bluetooth, WiFi, aplikasi yang tadi. Ini musik, karena di flash disk nggak ada musik jadi tidak ada yang tampil ya. Oke, semoga sharing hari ini bermanfaat tentang RSI inovasi NIC terbaru ya. Jadi masing-masing bisa independen atau sama dengan video yang tampil dari depan, atau mirroring dari video yang tampil dari layar yang depan. Baik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan tutorial atau video kami yang lainnya. Terima kasih.